Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kembali lagi bersama saya dalam channel Crypto and Fintech. Ya, seperti biasanya teman-teman, saya akan mengupdate informasi terbaru dari kondisi pasar saat ini. Dan juga ada berita terbaru apa sih dari Luna Classic ya teman-teman. Hari ini saya akan membahas itu. Nah, tapi sebelumnya kita berharap semua yang di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Kalaupun dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera disembuhkan dan berkah dalam rezekinya teman-teman. Nah, ini kita lihat sebelum kita maju ke informasi yang tadi saya sebutkan terkait dengan Luna Classic. Ini kita lihat dulu dari kondisi pasar ya teman-teman. Memang menghijau ya. Jadi memang ada kenaikan-kenaikan dari kondisi pasar ini ya, mungkin Doge ini naik ke 14% ya teman-teman. Tapi memang tidak yang ada yang luar biasa juga sih kenaikannya. Ini Doge naik di per video ini dibuat naik 14,69%, sementara Bitcoin sendiri naik 1,40% ya teman-teman, sementara ETH itu naik di 3,99%. Nah, sementara itu dari token LUNS ya teman-teman itu naik 2,42% teman-teman. Ini kondisinya. Nah, terjadi kenaikan di 0,000162606. Jadi ada 3 nol di belakang koma ya teman-teman. Sementara itu dari kondisi ya ini di peringkat ini ya di 43 dengan kapitalisasi pasar 9.966,778 US dollar ya teman-teman juta. Kemudian pasokan beredarnya itu di angka 5,9 triliun lebih, dari total pasokan itu 6,8 triliun lebih ya teman-teman. Jadi itu memang kondisinya saat ini. Nah, tadi informasi terbaru apa sih? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, ini dia dikutip dari CoinGap ya teman-teman. Harga Terra Classic LUNS untuk rekam rally besar-besaran, inilah alasannya. Harga Terra Classic untuk menyaksikan rally besar-besaran saat komunitas bersiap untuk memperkenalkan peningkatan dan mengembalikan utilitas. Nah, ini ada sebuah prediksi bahwa harga LUNS ini akan naik ya teman-teman. Dan naiknya ini besar-besaran. Tapi ini baru prediksi. Kita harus membahasnya lebih lengkap ya teman-teman, biar kita nggak terjebak dengan FOMO ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa channel ini tidak memberikan advice apapun, tidak menyarankan teman-teman menjual atau membeli koin apapun. Semua ada keputusannya di tangan teman-teman. Tetap do you on research ya, tetap lakukan riset secara mendalam, kemudian ambil keputusan yang bijak, gunakan uang Anda sebijak mungkin ya teman-teman. Nah, yuk kita bahas. Apa ini beritanya? Ini harga Terra Classic menjadi saksi rally besar-besaran di bulan Desember. Komunitas sudah mulai bersiap untuk perubahan dan rally harga yang akan datang. Dengan pengembang, validator, dan proyek mengajukan berbagai proposal. Harga LUNS menukik lebih rendah ke 0,15 ya, ada 3 nol di belakang koma ya teman-teman, setelah runtuhnya crypto exchange. FTX ya. Namun demikian harga sekarang menunjukkan tanda-tanda pemulihan karena LUNS yang dipertaruhkan dan dibakar tumbuh dengan cepat. Nah ya, ini sebuah prediksi dari untuk token LUNS akan naik di bulan Desember. Nah, ini naik besar-besaran ya teman-teman. Ini prediksinya seperti itu. Jadi komunitas sudah bersiap untuk menyambut rally kenaikan harga itu. Nah, memang kalau kita sebut kita baca berita sebelumnya bahwa efek dari FTX yang bangkrut itu memang memberi pengaruh kepada hampir semua token ya teman-teman. Jadinya merah semua, turun drastis gitu. Nah, tetapi ini LUNS dan beberapa token lainnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang baik ya teman-teman, dan di mana yang angka dipertaruhkan dan dibakar itu tumbuh dengan cepat. Tapi perlu diingat belum tentu juga ini benar-benar akan naik di bulan Desember.
Ini hanya sebuah prediksi ya teman-teman. Bisa saja terjadi kebalikannya, tapi kita berdoa yang terbaik lah ya. Kemudian komunitas Terra Klasik bersiap untuk kenaikan harga LUNS yang besar. Setelah berhasil menerapkan pemutakhiran Terra Klasik V22 yang memungkinkan perubahan tata kelola, mempertaruhkan dan membakar, Terra Rebels telah memperkenalkan pemutakhiran V23. Peningkatan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali komunikasi antar blockchain IBC antara blockchain Cosmos dan ekosistem Terra Classic. Saluran IBC ditutup selama DPEG USD untuk mencegah hilangnya dana. Ya, ini teman-teman, kalau teman-teman membaca postingan saya sebelumnya dari apa yang saya bahas di konten sebelumnya, ini memang saat ini komunitas telah mengajukan proposal dari validator ini telah mengajukan proposal untuk mengaktifkan kembali blockchain IBC ini dari rantai IBC. Karena kenapa ini penting? Karena sebelumnya Terra Classic ini dibangun di atas jaringan IBC ya. Tetapi kemudian dihentikan pada bulan Mei itu karena terjadinya keruntuhan yang besar terhadap Terra Classic. Jadi untuk mencegah keruntuhan yang lebih besar dan permanen, jadi itu dinonaktifkan sementara. Nah, tetapi ini sudah diajukan kembali proposal untuk menghidupkan kembali jaringan IBC ini. Kemudian pengembang inti Terra Rebels, Edward Kim, mencatat bahwa anggota komunitas dapat mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah proyek yang dibangun di jaringan setelah pemutakhiran V23 yang berisi pemutakhiran COSWASM. Ya. Faktanya, proposal Edward Kim 10.950 untuk mengaktifkan kembali 3 saluran IBC untuk rantai berbasis Cosmos, Osmosis, Crescent dan Juno telah mencapai ambang lulus dalam waktu 9 jam setelah diajukan dengan dukungan 100%. Pengembang akan membuka kembali saluran IBC di blok 10.542.500 diperkirakan pada 5 Desember. Dengan demikian, memungkinkan aset yang terperangkap mengalir melalui saluran dengan sebagian besar aset terperangkap di osmosis. Namun, itu tidak akan berpengaruh hingga peluncuran pemutakhiran jaringan V23. Nah, ini teman, Edward Kim ini menegaskan bahwa proposal yang diajukan ini kalau kita lihat mendapatkan apresiasi yang luar biasa ya, persetujuan dari para anggota komunitas itu bahkan dalam 100 jam saja itu sudah hampir mendekati 100% dukungan untuk menyetujuinya gitu. Jadi nanti kalau memang sudah disetujui, kemudian ini akan dibuka di blok 10.542.500. Nah, diperkirakan ini akan berlangsung pada bulan Desember. Dengan demikian memungkinkan aset yang terperangkap mengalir melalui saluran. Jadi aset-aset yang sebelumnya terperangkap karena akibat keruntuhan tersebut, dengan diaktifkannya kembali IBC ini bisa mengalir kembali ya, bisa dipergunakan kembali, bisa dimanfaatkan kembali. Namun Edward Kim ini menjelaskan itu tidak akan terjadi sebelum pemutakhiran jaringan V23 itu dilakukan. Jadi tetap sebelumnya dibangun di V22, kemudian akan dilanjutkan dimutakhirkan ya, diperbaharui di jaringan V23. Nah, setelah itu diluncurkan baru kemudian saluran IBC di blok 10.542.500 ini akan dijalankan. Selain itu, Edward Kim, Direktur Program Terra Grants Foundation (TGF), telah mengajukan inisiatif pertama dengan proposal 10.946. Ini bertujuan untuk menyisihkan 750 juta token LUNS untuk pengembang, proyek, validator, dan anggota komunitas untuk berkontribusi pada kebangkitan Terra Classic dari Mei-Oktober. Nah, ini juga sudah kita bahas ya teman-teman, bahwa ada proposal inisiatif dari Edward Kim ini agar 750 juta token LUNS ini disisihkan ya untuk pengembang, proyek, validator, dan anggota komunitas yang telah berkontribusi dari bulan Mei sampai bulan Oktober yang telah menghidupkan kembali dari token Luna Classic ini. Pemutakhiran pada tingkat validator dan jaringan akan membantu mengembalikan utilitas dan meningkatkan harga LUNS. Sementara itu, komunitas mengharapkan Binance untuk membakar setidaknya 20-25 miliar token LUNS
pada 2 Desember setelah pertukaran kripto beralih ke mekanisme pembakaran bulanan. Hingga saat ini Binance telah membakar 13,712 miliar token LUNS ya. Ya, ini teman-teman. Jadi memang Binance ini menjadi pembakar Luna Classic yang terbesar hingga saat ini. Jadi hingga saat ini mereka sudah membakar sekitar 13,712 miliar token. Nah, sebelumnya itu diupdate per minggu, kemudian dialihkan menjadi per bulan ya teman-teman. Itu setelah adanya kebijakan penurunan pajak pembakaran 0,2% itu gitu ya. Dari sebelumnya 1,2% ya teman-teman. Jadi dialihkan menjadi setiap bulan diumumkan gitu, tidak lagi setiap minggu ya. Nah, ini Terra Classic dipertaruhkan dan dibakar. Komunitas Terra Classic telah mempertaruhkan lebih dari 13% pasokan LUNS, menghasilkan total 896,06 miliar token LUNS. Selain itu, total pembakaran telah mencapai 434 miliar token LUNS dengan tingkat pembakaran harian lebih dari 402 juta token per hari. Jadi itu teman-teman, di samping itu ya, di satu sisi memang Binance ini telah membakar begitu banyak, tetapi para komunitas tetap berharap agar Binance membakar jauh lebih banyak lagi. Bahkan komunitas inginnya ini berharap gitu Binance mampu membakar 20 sampai 25 miliar token LUNS. Ya karena memang Binance ini apa ya, dari awal kita melihat mereka mendukung dana Luna Classic ini secara kalau saya sih menilainya secara baik gitu ya. Mereka mendukung para komunitas LUNS ya. Jadi ditambah lagi mereka ini memang apa ya, exchange terbesar di dunia gitu. Jadi diharapkan mereka juga mampu membakar dengan lebih besar gitu. Sehingga dengan sedikitnya pasokan yang beredar, lebih banyak dibakar, dikirim ke dompet mati, jadi terjadi kelangkaan token LUNS dan kemudian itu akan meningkatkan harganya. Nah, ini juga token yang dipertaruhkan itu sampai 13% dari pasokan LUNS ya, atau sekitar 896,06 miliar token LUNS. Nah, kemudian yang dibakar hingga saat ini secara total ya, kalau tadi 13,712 miliar itu murni dari Binance, tetapi secara total itu 28,434 miliar token LUNS. Dengan jumlah perharinya itu sekitar 402 juta token per hari yang dibakar. Nah, jadi itu teman-teman, apakah benar di bulan Desember nanti ini akan terjadi rally besar-besaran, kenaikan besar-besaran? Kita juga belum tahu karena memang sangat fluktuatif ya. Tapi kita berdoa saja semoga itu berjalan dengan lancar dan benar adanya gitu. Tapi tetap kalau menurut saya ya setidaknya punya sedikit token LUNS ini ya, mau 100.000 mau berapa gitu ya, terserah teman-teman gitu. Tapi setidaknya tidak cut loss semua, tidak dijual semua ya teman-teman. Nah, tapi tetap seperti yang saya lakukan, yang saya sampaikan di awal tadi, ini bukan saran apapun, tidak menyarankan menjual atau membeli. Teman-teman melakukan dior ya, tetap lakukan riset dulu sebelum mengambil kebijakan dan pergunakan uang Anda sebijak mungkin. Jadi itu teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan apa yang kita inginkan tercapai, dan kalau itu belum tercapai mudah-mudahan ditunda untuk kebaikan kita juga ya teman-teman. Terima kasih. Kalau teman-teman ingin berkomentar, silakan komentar di kolom komentar ini. Apa sih pandangan teman-teman tentang prediksi dari kenaikan token LUNS, dari kenaikan harga token LUNS ya, Terra Classic ini di bulan Desember? Apa sih pandangan teman-teman? Demikian, terima kasih, salam cuan.